Shalom semuanya. Miss berharap kalian masih tetap semangat ya. Percaya bahwa Tuhan Yesus pasti selalu menolong kita, memberikan kita sukacita, memberikan kita damai sejahtera, dan memberikan kita semangat yang baru. Oke? Yang penting anak-anak tetap lakukan apa yang disampaikan oleh Miss dari sekolah, yaitu saat tidur pagi dan baca Alkitab. Pasti kalian akan bersukacita. Oke? Karena Alkitab bilang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa ya. Bapa kami yang di surga, kami percaya bahwa Engkau Allah yang hidup bagi kami. Engkau sanggup mengubah segala sesuatu Tuhan, dan kami percayakan seluruh hidup kami di tangan-Mu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan semua. Engkau Allah yang sanggup menolong kami. Engkau Allah yang sanggup memberikan hikmat pengetahuan bagi kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, buka halaman 12. Halaman 12, temanya di situ adalah mencari Allah. Jadi ternyata ada bagian-bagian orang atau ada orang-orang tertentu yang mencari Allah, membutuhkan bukti. Kita lihat dua orang sahabat bernama Jeff dan Mike berjalan di pantai berpasir basah. Mike berkata, "Aku tidak percaya bahwa kita bisa 100% tahu bagaimana dunia ini diciptakan. Menurut dunia ini ada begitu saja." Jadi Mike dan Jeff itu bercakap-cakap di pinggir pantai. Dan Mike berkata bahwa dia tidak percaya 100% kalau dunia ini diciptakan. Tapi menurut Mike itu dunia ini ada begitu saja. Menurut anak-anak kelas 6, siapa yang pernah berpikir seperti itu? Bagaimana bumi ini ada? Atau bagaimana bumi ini diciptakan oleh Tuhan? Miss berharap kalian bisa berpikir ya. Kita lihat cerita selanjutnya. Mereka kemudian melihat sebuah istana pasir. "Oh, lihat," kata Mike, "ada orang yang membuat istana pasir." "Oh," kata Jeff, "bagaimana kamu tahu bahwa ada orang yang membuatnya bisa jadi istana itu tiba-tiba ada?" "Jangan konyol," kata Mike, "seorang pasti membuatnya. Tidak mungkin istana ini ada begitu saja." Jeff berhenti melihat sahabatnya dan bertanya, "Jika kamu tidak percaya bahwa istana pasir ini ada begitu saja, mengapa kamu percaya bahwa dunia tiba-tiba ada?" Dalam bagian ini kamu akan belajar tentang seorang bernama Thomas Aquinas dan hukumnya yang membuktikan bahwa Allah itu ada. Tentu saja kita tidak tahu bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki bukti bahwa Allah itu ada. Kita harus menerima Allah dengan iman. Oke? Ini singkat ceritanya, ternyata ada Jeff dan Mike ini bercakap-cakap. Jadi waktu itu sesudah Mike berbicara bahwa menurut dia bumi ini ada begitu saja, dunia ini ada begitu saja tanpa Tuhan yang ciptakan. Tiba-tiba dia lihat istana pasir. Lalu Mike bilang, "Ternyata ada istana pasir. Pasti ada orang yang buatnya." Lalu Jeff balik bertanya, "Bagaimana kamu bisa tahu kalau orang buat?" Dia bilang, "Ya enggak." Terus Jeff bilang, "Jangan sampai ada begitu saja, bukan orang yang buat." Mike bilang, "Kamu konyol. Kamu pasti kalau bahasa dasarnya, kamu sembarang aja. Pasti ada orang yang buat, makanya istana itu ada. Gak mungkin dia langsung ada." Lalu Jeff bilang, "Kalau kamu percaya bahwa istana itu orang yang buat, baru ada, kenapa kamu mempertanyakan? Kenapa kamu mengeluarkan perkataan bahwa dunia ini ada begitu saja tanpa ada orang yang ciptakan?" Nah, ternyata mereka bercakap-cakap seperti itu. Ada yang ahli yang akan menjawab, itu Thomas Aquinas dan hukum-hukumnya. Anak-anak nanti boleh baca aja di situ. Misalnya baca yang singkat-singkatnya aja. Thomas dulunya adalah anak laki-laki yang besar dan kuat. Dia memiliki mata yang besar dan pengertian yang dalam. Ia juga memiliki kepala yang berisi pemikiran-pemikiran yang baik. Kita lihat itu di situ ada gambarnya. Anak-anak boleh baca bacaannya di situ. Kita lihat di halaman 13, Miss ambil yang beberapa aja. Saat berumur 33 tahun, Thomas Aquinas menjadi guru agama. Ia sering kali berdoa, "Allahku, bantu aku untuk mengerti kuasa-Mu." Ternyata doa dia seperti itu. Dia meminta Allah untuk menolong dia untuk mengerti kuasa daripada Tuhan. Ia menulis banyak hal hebat, hukum-hukumnya, argumen-argumennya yang membuktikan bahwa Allah ada,
menjadi Allah ada menjadi sangat terkenal. Salah satu hukum Aquinas mengatakan bahwa pencipta pertama atau pemindah pertama dalam dunia haruslah ada. Penyebab awalnya, akhir dari semuanya, dan sebuah alasan atas alam semesta haruslah ada. Apakah hukum ini terdengar seperti mendeskripsikan Allah? Anak-anak boleh memperhatikan di situ bahwa Allah itu benar-benar ada. Buktinya seorang ahli ini membuktikan bahwa Allah itu ada. Miss mau balik dulu bertanya kepada anak-anak, siapa yang senang dengan angin? Kalau kepanasan kan kita cari angin. Anak-anak pernah lihat bentuk angin seperti apa? Angin itu bentuknya bulat, bentuknya seperti AC, bentuknya seperti kipas, atau bentuknya seperti apa? Tidak ada seorang pun yang bisa melihat angin, tapi kita bisa merasakan. Misalnya Benaya main bola, Faro main bola, Dedek main bola, Jose main bola, Komang main bola, rame-rame main di halaman sekolah. Tiba-tiba kalian kepanasan. Mungkin kalian lari ke dalam kelas cari AC yang dingin, atau mungkin kalian berdiri di bawah pohon biar ditiup angin. Nah, waktu ditiup angin itu kalian merasa sejuk. Wow, anginnya sejuk sekali, anginnya enak. Nah, Miss mau tanya, apakah kalian pernah lihat angin? Kalian tidak pernah lihat angin, tapi kalian bisa merasakan. Begitupun dengan Allah. Mungkin secara mata kita tidak pernah melihat Allah, tapi secara rohani kita, secara dalam hidup kita ini kita merasakan pertolongan Tuhan itu ada. Tuhan itu ada. Contoh, mamanya Jonah sakit kakinya, mungkin sakit tiba-tiba nggak bisa jalan, terus Jonah doakan, terus kaki mamanya sembuh, tampak ke dokter. Nah, itu siapa yang sembuhkan? Apakah ada dokter yang datang pegang? Tidak. Itu bukti bahwa Allah itu ada. Jonah berdoa, Allah menyembuhkan. Contohnya seperti itu. Jadi untuk pertanyaan kalau bilang Allah itu tidak ada, saya tidak pernah lihat Allah, itu bagi Miss pertanyaan konyol yang tidak butuh jawaban. Ya. Oke, perhatikan selanjutnya di halaman 14 ada soal-soal yang anak-anak perlu jawab. Miss berharap kalian bisa menjawabnya. Oke, Miss lihat catatan dulu lagi yang perlu disampaikan kepada kalian. Jadi pelajaran hari ini sampai di sini, sampai halaman 14. Anak-anak boleh kerjakan di rumah. Nanti kita lihat lagi di pelajaran selanjutnya itu sains dan Alkitab. Bagaimana sains itu bisa nyambung ke Alkitab, atau Alkitab bisa nyambung dengan sains. Sains itu pelajaran IPA. Oke, pelajaran hari ini sampai di sini. Kita tutup pelajaran ini dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Tuhan Yesus berkati.